semuanya, perkenalkan aku Fitri Dwi dan di sini aku akan mengajak kalian untuk berdiskusi dan membahas tentang salah satu pemanis buatan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Simak video ini dengan baik ya. Seperti yang kita tahu, banyak orang yang memilih sakarin sebagai alternatif gula karena dianggap lebih sehat dan bebas kalori. Misalnya seperti pada beberapa artikel berikut. Salah satunya menyatakan bahwa sakarin aman dikonsumsi untuk orang yang menurunkan berat badan karena sakarin tidak mengandung kalori. Tapi ada satu paradoks besar. Salah satu negara dengan konsumsi pemanis buatan terbanyak termasuk sakarin memiliki tingkat obesitas yang tinggi pula. Misalnya Amerika Serikat. Berdasarkan data CDC tahun 2023, terlihat bahwa hampir dari seluruh negara bagian di Amerika Serikat mengalami persentase obesitas yang lebih dari 20%. Ini berarti 1 dari 5 orang dewasa di seluruh Amerika mengalami obesitas. Jika pemanis buatan termasuk sakarin dapat menurunkan berat badan, lalu mengapa tren obesitas di Amerika Serikat tetap tinggi? Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz pada 2019, penelitian tersebut dilakukan kepada tikus Wistar dengan pemberian beberapa dosis sakarin yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus yang diberi sakarin dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan mengalami kenaikan berat badan pada 60 hari dan 120 hari. Kenaikan berat badan ini diduga karena gangguan regulasi glukosa dan sinyal psikobiologis yang membingungkan tubuh. Artinya, meskipun sakarin tidak memiliki kalori, tubuh tetap bereaksi seolah-olah ada asupan yang harus diolah, dan ini bisa berujung pada nafsu makan yang lebih besar. Kita tahu bahwa rasa manis merangsang otak untuk mengira ada kalori yang masuk. Nah, ketika kita mengonsumsi sakarin tanpa ada kalori yang masuk, tubuh kita menjadi bingung. Kita tahu bahwa mikrobiota usus memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh. Tapi tahukah kalian kalau sakarin bisa mengubah komposisi bakteri usus yang akhirnya berdampak pada peningkatan resiko obesitas dan resistensi insulin? Penelitian yang dilakukan oleh Suez pada 2014 menemukan bahwa konsumsi sakarin dalam jangka panjang mengubah keseimbangan mikrobiota usus secara signifikan. Perhatikan grafik penelitian berikut. Pada hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa perubahan mikrobiota usus. Misalnya penurunan bakteri baik seperti Akkermansia muciniphila yang diketahui berperan dalam menjaga metabolisme tubuh tetap sehat. Selanjutnya ada peningkatan spesies seperti Bacteroides vulgatus yang berhubungan dengan gangguan metabolisme dan peradangan. Kenapa hal ini berbahaya? Perubahan mikrobiota ini dapat meningkatkan inflamasi dalam tubuh, mengarah pada resistensi insulin yang merupakan faktor resiko utama obesitas dan diabetes tipe 2. Selain itu, perubahan ini memengaruhi cara tubuh memproses energi, sehingga berpotensi memicu kenaikan berat badan yang berlebih. Penelitian ini juga menemukan bahwa kadar asam lemak rantai pendek atau SCFA seperti asetat dan propionat meningkat pada kelompok tikus yang mengonsumsi sakarin. SCFA ini dapat merangsang produksi glukosa di hati yang akhirnya justru mendorong rasa lapar dan konsumsi makanan berlebihan. Jadi sakarin tidak hanya berdampak pada otak dan nafsu makan, tapi juga secara langsung mengubah sistem pencernaan kita. Selain itu, data penelitian yang dilakukan oleh Yang pada 2010 menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi pemanis buatan di Amerika Serikat sejak tahun 1960 seiring dengan lonjakan signifikan dalam prevalensi obesitas. Pada 1960, hanya 14,3% populasi yang mengalami obesitas, tetapi angka ini meningkat drastis menjadi 41,3% pada 2010. Selama periode yang sama, jumlah produk dengan pemanis buatan melonjak dari ratusan menjadi ribuan, sementara persentase populasi yang mengonsumsi pemanis ini juga meningkat dari 3,3% menjadi 15,1%. Data ini mendukung temuan epidemiologis bahwa konsumsi rutin pemanis buatan berkorelasi dengan peningkatan total asupan kalori yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme, peningkatan nafsu makan, dan akhirnya berkontribusi pada meningkatnya resiko obesitas.
Kesimpulannya, meskipun sakarin dan pemanis buatan lainnya sering dipromosikan sebagai alternatif sehat untuk mengurangi asupan gula dan mencegah obesitas, bukti ilmiah menunjukkan bahwa penggunaannya justru dapat berkontribusi pada peningkatan berat badan. Penelitian eksperimental termasuk studi oleh Swiss dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus, mengubah sinyal metabolik, dan meningkatnya nafsu makan melalui mekanisme kompensasi. Data epidemiologis juga mendukung bahwa peningkatan konsumsi pemanis buatan berkorelasi dengan lonjakan prevalensi obesitas di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat. Oleh karena itu, klaim bahwa pemanis buatan adalah solusi efektif untuk obesitas perlu dikaji ulang secara kritis dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan metabolik. Mungkin itu dulu yang dapat kita bahas kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.